Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas melanjutkan pembahasan kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor ya. Kita baru belajar mengenai dasar-dasar dari vektor ya, seperti notasinya, lalu juga, menyatakan vektor dalam bentuk aljabar, lalu juga hubungan vektor posisi dengan vektor sembarang ya. Pokoknya masih hal-hal yang bersifat dasar. Nah, selanjutnya pada video kali ini saya akan coba untuk membahas lebih mendalam mengenai apa itu sebetulnya vektor, begitu ya. Nah, kita akan langsung saja, pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor itu sebetulnya apa, ya? Nah, seperti halnya besaran skalar ya, seperti halnya besaran skalar, besaran vektor juga dapat dijumlahkan. Jadi kita sudah mengenal ya vektor-vektor kemarin, bagaimana notasinya dan lain-lainnya. Nah, vektor itu bisa juga dijumlahkan, seperti halnya besaran skalar. Tetapi ingat bahwa besaran skalar dan besaran vektor itu berbeda. Besaran skalar hanya terdiri dari angka, tapi kalau besaran vektor itu terdiri dari apa? Besar dan arah. Nah, maka dalam menjumlahkan suatu vektor, itu kita tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua komponen, yaitu besar dan arah. Maka dalam menjumlahkan suatu vektor, kita harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Nah, dalam menjumlahkan suatu vektor, ada beberapa metode yang bisa kita ambil. Nah, metode yang pertama adalah metode yang disebut sebagai metode poligon. Nah, metode poligon ini saya bisa katakan juga sebagai metode penghubungan vektor. Kenapa saya bilang sebagai metode penghubungan vektor? Ya, oke. Nah, saya sebut sebagai metode penghubungan vektor karena di metode poligon, ya, pada hakikatnya adalah kita sebetulnya itu menghubungkan suatu vektor, ujung dari suatu vektor dengan pangkal vektor lainnya. Nah, itu sebetulnya adalah hakikat daripada metode poligon atau poin penting daripada metode poligon. Nah, metode poligon ini bisa teman-teman gunakan jika ingin menjumlahkan vektor yang berjumlah lebih dari 2. Ya, kalau misalkan 2 juga bisa. Kita bisa menggunakan metode poligon. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin menjumlahkan vektor yang jumlah vektornya itu lebih dari 3, lebih dari 2, maka teman-teman bisa menggunakan metode poligon ini. Karena metode poligon ini aplikasinya sangat luas ya, bisa digunakan untuk berapapun, seberapa banyak pun vektor. Nah, mungkin saya akan coba untuk memberikan contoh agar lebih jelas, karena akan memang lebih jelas kalau misalkan saya berikan contoh. Nah, misalkan kita punya ini ya, kita dilihat gambarnya ya. Dilihat gambarnya. Nah, kita punya misalkan vektor F1 ya. Vektor F1 seperti ini gitu ya. Vektor F1, lalu kita punya vektor F2 yang seperti ini. F2 seperti ini. Nah, vektor F1 ditambah dengan vektor F2. Katakanlah kita ingin menjumlahkan kedua vektor ini ya. Berarti secara notasi atau secara matematika saya bisa tuliskan seperti ini. Vektor F1 ditambahkan dengan vektor F2. Nah, bagaimana hasilnya ya? Bagaimana cara kita menyelesaikan pertanyaan yang saya berikan tadi ya, F1 ditambah F2. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Bagaimana cara kita menjumlahkan vektornya? Nah, ingat bahwa kalau kita menggunakan metode poligon, pada hakikatnya kita adalah menghubungkan vektor yang satu dengan yang lain. Menghubungkan ujung vektor yang satu dengan pangkal vektor lain. Ini kan berarti kalau misalkan saya berikan pertanyaannya F1 ditambah F2, berarti kita menghubungkan vektor F1 dengan F2. Artinya kita menghubungkan ujung daripada F1 dengan F2. Nah, nanti akan digabungkan ya seperti ini. Nah, kalau lihat di gambar ya. Nah, maka jika dihubungkan, maka ujung dari F1 dihubungkan dengan F2.
Nah, maka akan terbentuk vektor seperti ini. Set, set gitu ya. Set, waduh, agak kurang bagus. Oke. Ya, atau saya nggak usah di dicoret-coret lah. Pokoknya seperti ini. F1 set gitu ya. Terus F2 naik set gitu ya. Nah, maka ini adalah F1 terus ditambah dengan F2. Nah, ketika sudah selesai, kalau sudah selesai membuat atau menghubungkan kedua vektor ini, maka teman-teman langkah selanjutnya adalah membuat vektor resultan. Nah, vektor resultan, bagaimana cara membuatnya? Teman-teman ya, langkahnya adalah gampang. Teman-teman buat dulu titik pangkal dari vektor yang pertama. Nah, kita lihat F1 kan titik pangkalnya di sini ya, dari vektor yang pertama. Lalu selanjutnya teman-teman tandai ujung daripada vektor yang terakhir. Vektor yang terakhir dari yang dijumlahkan apa? F2 ya. Maka ujung daripada F2 adalah yang ini. Gitu. Nah, setelah teman-teman punya dua titik itu, dari titik yang berada dari pangkal vektor yang pertama, kalian tarik garis set gitu ya ke titik ujung vektor yang terakhir. Nah, lalu buat simbol arahnya, yaitu arah kemana? Ya, arahnya ke sini. Dia nyerong gitu ya. Karena kan dari sini ke sini dia nyerong agak ke kanan seperti itu. Nah, maka teman-teman sudah membuat vektor resultan dengan seperti itu, dengan langkah seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan saya tanya nih, panjang daripada vektor penjumlahan vektor F1 ditambah F2, panjangnya ya berarti vektor F1 ditambah F2. Nah, maka teman-teman tidak bisa langsung sembarangan menjumlahkan panjang daripada F1 kalau misalkan sudah diketahui tambah dengan panjang daripada F2. Nah, misalkan vektor itu tidak sembarangan seperti itu. Nah, ketika ditanya ya, berapa panjang daripada vektor F1 ditambah dengan vektor F2. Nah, sebetulnya hakikatnya yang bisa kita jadikan jawaban untuk pertanyaan ini adalah berapa panjang daripada vektor F1 ditambah dengan vektor F2 adalah kita mengukur panjang daripada si vektor resultan. Ya, ini tidak sama. Nah, ketika ditanya panjang daripada F1, penjumlahan daripada F1 ditambah F2, berarti yang sebetulnya pada hakikatnya yang kita cari adalah panjang daripada si FR ini. Ya, panjang daripada si FR ini. Nah, panjang daripada FR ini akan menghasilkan panjang daripada penjumlahan vektor F1 ditambah dengan F2. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah bedanya dengan apa ya? Bedanya dengan bedanya dengan besaran skalar. Ketika kita menjumlahkan besaran skalar, kita ya tinggal menambahkannya secara literally gitu. Tapi ketika kita menjumlahkan suatu vektor, maka harus dibuat dulu vektor resultannya. Nah, setelah kita punya vektor resultannya, maka kita ukur vektor resultannya itu panjangnya berapa. Ya, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kalau misalkan saya berikan contoh lain, saya tambahkan deh vektor F3 seperti ini. Seperti ini. Vektor F3 dia lurus ke bawah gitu ya. Ini yang F1 dia lurus ke kanan ya. Nah, baru F2 ini yang dia agak nyerong ke kanan. Nah, misalkan saya punya lagi vektor yang kedua ya. Vektor F2 ditambah dengan F1 ditambah dengan F3. Seperti ini. Berapa? Bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Ya sama, kita hubungkan vektor-vektornya. Vektor F2 ditambah dengan dihubungkan dengan vektor F1. F2 berarti seperti ini. Set gitu ya. Ini F2, lalu kita hubungkan dengan F1. F1 seperti ini. Set gitu ya. Nah, lalu kita hubungkan dengan F3. F3 seperti ini. Set gitu ya. Ini adalah F3, ini F1, ini F2. Ya, jadi kita tinggal menghubungkan
suatu vektor dengan vektor lainnya, F2 dihubungkan dengan F1, F1 dihubungkan dengan F3, seperti itu. Nah, lalu kita buat titiknya, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Nah, selanjutnya kita tarik garis. Aduh, nggak lurus ya. Sebentar, oke, tidak lurus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tarik garis dari titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir seperti ini. Set, gitu ya. Ini adalah vektor resultan ya, seperti itu. Vektor resultannya seperti ini. Begitu ya. Nah, sekarang saya kasih lagi dua lagi deh, dua lagi contoh ya. Misalkan saya punya vektor F1 terus dijumlahkan dengan F2. Nah, selanjutnya saya kurangi dengan F3. Nah, bagaimana kalau misalkan dikurangi ya, teman-teman? Nah, tidak usah panik ya, teman-teman. Ketika kita menjumpai notasi pengurangan pada vektor ini, sebetulnya tidak mudah gitu ya. Nah, kita kan punya vektor F3 seperti ini. Kita punya vektor F3 seperti ini. Nah, kalau misalkan saya putar balik 180 derajat, jadi seperti ini. Nah, maka ini disebut dengan vektor minus F3. Nah, jadi kelihatan nggak ya kira-kira konsep daripada vektor yang minus itu, yang bernilai minus. Nah, vektor yang minus ya, vektor minus gitu, minus misalkan minus F3, minus vektor F3, itu sebetulnya tinggal kita balik 180 derajat. Jadi kalau misalkan saya punya F3 seperti ini, maka minus F3 adalah seperti ini. Ketika saya punya F1 seperti ini, maka minus F1 adalah seperti ini. Minus F1 adalah seperti ini. Ketika saya punya F2 seperti ini, maka minus dari F2 adalah seperti ini. Ini minus adalah minus F2. Seperti itu. Nah, maka untuk menjumlahkan seperti ini, menjumlahkan bilangan ini ya tinggal F1 tambah F2. F1-nya kan positif, F2 juga positif. Berarti F1-nya arahnya tetap ke kanan, terus F2-nya tetap ke serong ke kanan gitu ya. Nah, tapi F3-nya dia bukan ke bawah karena ini adalah minus F3 berarti dia bernilai minus. Nah, berarti dia arahnya ke atas seperti ini. Set gitu ya. Nah, maka vektor resultannya adalah seperti ini. Ya, ini kan titik awalnya, ini titik akhirnya. Ini vektor resultannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah konsep daripada vektor minus, vektor yang bernilai negatif. Jadi vektor yang bernilai negatif itu tinggal kita balikan 180 derajat dengan vektor yang aslinya. Seperti itu. Nah, satu lagi ya, saya berikan satu lagi contoh soal. Ini mungkin agak panjang gitu ya untuk pembahasan ini. Saya ingin menjelaskan secara rinci agar teman-teman tidak bingung gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh yang terakhir, yang keempat gitu ya. Nah, misalkan saya punya kita pakai aja analogi yang ini gitu ya. Misalkan saya punya F1, vektor F1 di minus dengan F3. Nah, saya kasih lagi informasi seperti ini. Panjang daripada F1 adalah 8 satuan. Panjang daripada F3 adalah 6 satuan katakanlah. Nah, di sini kita disuruh menentukan panjang dari penjumlahan vektor tersebut. Nah, ini kalau untuk menentukan ya tinggal kita bikin dulu sketsanya. Nah, F1 adalah kayak gimana? F1 itu seperti ini. Berarti dia arahnya adalah seperti ini. Set gitu ya. Waduh, agak kurang lurus gitu ya. F1 seperti ini gitu ya. Set gitu. Ini adalah F1. Nah, lalu minus F3 ya. Minus F3 berarti dia arahnya kemana? Dia ke atas gitu ya.
Bukan yang ini ya, karena dia bernilai minus F3-nya. Berarti arahnya ke atas. Ups, oke. F1. Berarti F3 itu bernilai minus F3 itu seperti ini. Ini minus F3. Nah, titik awalnya kita tandain dulu yang ini, titik akhirnya yang ini, kita tarik garis ya. Set gitu ya. Set gitu. Ini adalah vektor resultannya. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan panjang daripada penjumlahan vektor tersebut, ya. Panjang daripada penjumlahan vektor tersebut. Artinya yang kita cari adalah panjang daripada vektor resultan, oke? Ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita disuruh menentukan penjumlahan atau dalam hal ini pengurangan suatu vektor, maka yang kita lihat adalah panjang daripada vektor resultannya, bukan kita sembarang panjang F1 ditambah dengan panjang si F3 misalkan. Ya enggak kayak gitu. Itu malah itu mah masuknya ke penjumlahan secara skalar, yang mana tinggal nggak usah otak-atik, tinggal tambah gitu ya. Tapi dalam vektor tidak seperti itu. Yang kita ukur adalah kalau misalkan ditanya panjang daripada penjumlahan vektor tersebut, artinya adalah yang ditanya adalah panjang daripada vektor resultan ini berapa ya. Nah, panjang daripada vektor resultan ini ya kan kita bisa cari ya sebetulnya. Bisa kita cari dengan aturan Pitagoras ya. Ini kan soalnya F1 dia ke kanan, F3 ke kiri, berarti ini kan siku-siku gitu ya. Maka berlaku aturan Pitagoras, atau dalam hal ini saya tuliskan sebagai, saya pakai pen baru, pen lain. Nah, berarti panjang daripada F1 dikuadratkan modulus daripada F1 modulus F3 minus F3 ya. Dalam hal ini minus F3. Minus F3 kuadrat itu sama dengan modulus daripada FR dikuadratkan, atau vektor resultan itu sama dengan akar dari modulus F1 kuadrat ditambah dengan modulus F3 dikuadratkan, seperti itu. Nah, di sini kita punyanya informasi mengenai F1 dan F3, begitu ya. Kita tidak punya informasi mengenai minus F3. Nah, ingat ya teman-teman, minus itu dia ini hanya merubah arahnya. Dari yang awalnya misalkan seperti ini, dia malah jadinya seperti ini. Kalau diminuskan. Artinya yang berubah hanya arahnya, tetapi secara panjangnya dia hanya sama saja sebetulnya. Panjangnya sama. Nah, maka panjang daripada F3 akan sama dengan panjang daripada minus F3. Maka saya bisa tuliskan seperti ini, FR itu akan sama dengan akar dari panjang F1 kuadrat ditambah dengan panjang F3 kuadrat. Karena sebetulnya minus F3 dengan F3 itu bedanya di arah, tapi secara panjang dia sama. Makanya tinggal kita masukkan FR sama dengan akar dari F1 berapa? F1 adalah 8 kuadrat ditambah F3 6 kuadrat. Nah, maka vektor resultan itu adalah akar dari 64 ditambah 36, berarti vektor resultan adalah akar dari 100, maka vektor resultan adalah 10 satuan. Nah, maka panjang daripada penjumlahan vektor tersebut adalah, ya tinggal kita carikan panjang vektor resultannya, ternyata adalah 10 satuan. Nah, ini adalah contoh daripada penjumlahan vektor dengan metode poligon, gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, saya akan selanjutnya akan kasih contoh soal. Nah, ini sebetulnya soalnya gampang ya. Soalnya gampang gitu ya. Sebetulnya kalau sudah mengerti konsep dari yang ini, tadi saya jelaskan, ya akan gampang ini. Nah, contoh soalnya, Rudi mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Mula-mula Rudi bergerak ke arah barat 4 km, kemudian ke arah tenggara 6 km, dan akhirnya ke arah timur 4 km. Tentukan perpindahannya. Nah, kita buat menggunakan ini ya, arah mata angin. Nah, si Rudi ini awal-awal dia bergerak ke arah barat 4 km. Artinya dia ke arah kiri 4 km. Nah, ini kita buat nih vektor yang pertama, yaitu vektor A sebut ya.
di mana arahnya adalah ke barat, artinya ke kiri gitu ya. Lalu panjangnya adalah sepanjang 4 kilometer. Arahnya ke kiri, panjangnya 4 kilometer ya. Kita simbolkan seperti ini. Kan ada berapa strip nih? 1, 2, 3. Nah, ini panah dianggap sebagai satu strip juga, berarti 4. Nah, kemudian ke arah tenggara 6 kilometer. Berarti ini vektor yang kedua nih. Kita sebut pakai vektor B. Arahnya ke tenggara 6 kilometer. Kita gambarkan deh 6 kilometer. 6 kilometer. Arahnya ke tenggara. Oke. Nah, selanjutnya akhirnya dia ke arah timur 4 kilometer. Berarti ini adalah vektor C. Vektor yang ketiga. Ya, arahnya ke timur 4 kilometer, berarti ke kanan 4 kilometer dengan panjangnya adalah 4 dalam satuan kilometer. Nah, kita disuruh untuk menentukan perpindahan. Nah, ini sebetulnya bahasa lain untuk menanyakan penjumlahan daripada vektor ini panjangnya berapa sih? Atau vektornya bagaimana sih? Vektor perpindahannya atau vektor resultannya itu seperti apa sih? Ya. Nah, kalau misalkan seperti ini ya ini sebenarnya metodenya sama seperti ini. Kita gambar dulu ya, lalu kita gunakan metode poligon. Jadi kita menghubungkan vektor-vektornya. Nah, kalau dihubungkan ya akan terbentuk seperti ini. Vektor resultannya seperti apa ya? Ini titik awalnya, ini titik akhirnya, tarik garis lurus, set gitu ya. Oh, ternyata setelah kita bentuk ini akan terbentuk suatu apa namanya ini, jajaran genjang. Nah, maka kita kan disuruh untuk menentukan perpindahannya, yang mana itu sama dengan menanyakan panjang daripada menanyakan daripada penjumlahan vektor tersebut atau vektor resultannya. Nah, maka ya udah kalau misalkan seperti itu, ini aja ya, kita cari dulu panjangnya ini berapa, panjang R ini berapa. Nah, ingat bahwa ini jajar genjang ya. Artinya apa? Panjang daripada yang ini akan sama dengan panjang daripada yang ini. Berarti panjang daripada vektor yang ini berapa ya? Panjang daripada vektor B adalah 6 kilometer ya. Berarti ini 6 kilometer, berarti resultannya juga 6 kilometer. Nah, sekarang kita lihat arahnya kemana. Kalau dari arah mata angin, dia arahnya ke tenggara. Maka vektor perpindahannya adalah kemana? 6 kilometer ke arah tenggara. Ini kalau misalkan ditanyain vektornya. Karena kalau misalkan vektornya, itu harus diikuti dengan arahnya juga. Tapi ketika ditanya cuman panjangnya berapa atau berapa jarak perpindahannya gitu ya, atau nilai dari perpindahannya, berarti ya tinggal jawab angkanya saja, tidak usah pakai arahnya, yaitu ke tenggara itu nggak usah. Tapi kalau di sini jawab lengkap, tentukan perpindahannya, ya udah. Dari vektor resultan ternyata ini panjangnya 6 kilometer, arahnya ke tenggara, berarti 6 kilometer ke arah tenggara. Ini gampang ya, gampang. Nah, ini mungkin untuk catatan tambahan doang gitu ya. Nah, ini untuk metode penjumlahan vektor ya. Kalau misalkan hanya 2 vektor, maka dia akan nanti akan membentuk segitiga. Gitu ya. Dan nanti akan membentuk suatu segitiga kalau misalkan penjumlahan dengan hanya 2 vektor. Nah, selanjutnya adalah ingat ya bahwa tadi saya bilang bahwa untuk metode poligon, sorry, kenapa jadi polinom ya. Metode poligon ini bisa digunakan untuk menghitung vektor atau menjumlahkan atau mengurangkan vektor dalam jumlah yang lebih dari 2 ya. 3, 4, 5, serah deh. Jadi bisa digunakan untuk banyak vektor. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya begitu ya. Misalkan saya punya vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dihubungkan ya, terus kita buat vektor resultannya seperti ini. Nah, maka ini adalah vektor resultannya. Dan ini cukup untuk menginformasikan mengenai vektor A ditambah dengan vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D itu bagaimana ya, ternyata kayak gini kalau misalkan digambar. Nah, ini untuk yang segitiga ya, tadi saya sudah berikan contoh. Oke. Nah, ini mungkin catatan tambahan aja gitu ya. Nah, ini jangan lupa, ini aturannya jangan lupa untuk selisih untuk minus gitu ya, untuk vektor yang vektor dia itu minus nilainya, maka vektornya dibalik gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, misalkan seperti ini, minus F3 berarti kan vektor aslinya kan F3 ke bawah. Kalau minus F3 berarti dia ke atas. Diputar ya 180 derajat gitu ya. Jadi dibalik seperti itu. Nah, oke, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ya, kita ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya adalah metode jajar genjang. Nah, metode jajar gendang lagi. Metode jajar genjang. Nah, kenapa disebut sebagai metode jajar genjang? Ya, karena ya ini dia
membentuk suatu jajaran genjang. Jadi ketika kita menggunakan metode ini, maka dia nanti akan membentuk suatu jajaran genjang. Oke, tadi saya sudah bahas mengenai metode poligon. Nah, metode poligon itu kan sebetulnya adalah metode menghubungkan vektor, ya, menghubungkan vektor. Nah, ketika saya berbicara mengenai metode jajar genjang, sebetulnya ada kemiripan dengan si metode poligon ini, ya. Dia memang menghubungkan, ya. Sebetulnya jajar genjang ini sama dengan metode poligon, yaitu menghubungkan. Tetapi pada metode jajar genjang itu dia dihubungkan, ya, dia dihubungkan pada pangkal-pangkalnya. Kalau misalkan poligon itu kan pangkal terus ujung terus pangkal, ujung terus pangkal, ujung terus pangkal, ujung terus pangkal. Nah, ketika jajar genjang, pada metode jajar genjang ini kita apa ya? Apa namanya? Menggabungkan vektor ini, vektor dengan cara kita itu menyatukan pangkal kedua vektor, ya. Menyatukan pangkal kedua vektor. Misalkan saya punya vektor F1 aslinya seperti ini. Lalu vektor F2 seperti ini. Nah, dengan metode jajar genjang kita bisa membuat jajar genjang dari sini dengan cara kita menghubungkan tadi, ya. Apa namanya? Menyatukan pangkal vektor yang F1 ini dengan F2. Nah, maka nanti akan seperti ini. Set gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat vektor F1 dan F2 seperti ini, atau saya coba deh gambar coret-coret gitu, ya. Nah, setelah kita membuat vektor F1 dengan F2 ini sudah berhimpitan seperti ini, pangkal-pangkalnya sudah menyatu di satu titik, maka, ya, ini F1, ini F2. Seperti ini deh. F2. Nah, selanjutnya kita proyeksikan F1 ini ke sini. Agak naikin F1. Kita proyeksikan F1 ini ke sini. Nah, kita buat seolah-olah F1 pindah ke atas sini. Nanti dia akan seperti ini. Nah, ini adalah F1 juga. Ini bayang-bayang aja ya, imajinasi gitu ya, imajinasi. Lalu saya punya vektor F2 juga dibayang-bayangkan atau dipindahkan. Tapi ingat ya, bahwa ini hanya pembayangan saja, ya. F2 ini digeser ke sini, nanti dia pindah ke sini, nanti seperti ini. Membentuk vektor seperti ini. Lalu F2. Nah, maka, ya, setelah ini sudah dibuat, maka kita buat vektor resultan dengan cara kita tarik garis dari titik pangkal ini ke titik ini nih, titik yang ini. Titik yang tadi bersimpangan daripada vektor F1 yang tadi diandai-andaikan ada, diproyeksikan dari vektor F1 yang di sini yang asli, lalu dengan vektor F2 ini yang saya hasilkan daripada saya membayangkan bahwa vektor F2 itu dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, titik ini, ya, dengan titik yang ini dihubungkan. Set. Nah, ujungnya adalah di sini. Nah, ini adalah vektor resultan, ya. Nah, ini adalah vektor resultannya. Jadi kita gampang lah ya, ini cara menentukannya bagaimana. Jadi cara menentukannya tinggal F1, F2 itu dihimpit atau disatukan pangkal-pangkalnya, lalu buat vektor F1 yang imajiner, bayang-bayang aja gitu, di atas gitu ya, di atasnya F1 ini set gitu ya. Terus F2 juga sama, bayangin bahwa vektor F2 ini punya dibayang-bayangin itu dia ada di sebelah sini gitu ya posisinya. Maka nanti kan ada pertemuan titik tuh antara vektor yang F1 dengan F2 imajiner.
Nah, pertemuan titik itu ya ditandai, terus di pertemuan pertama itu juga ditandai, pertemuan pertama ditandai, lalu tarik garis ya untuk membuat suatu vektor resultan. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk metode jajar genjang. Pada hakikatnya adalah seperti itu. Nah, ini saya nggak akan terlalu membahas terlalu dalam gitu ya. Ini untuk metode jajar genjang. Nah, biasanya kalau jajar genjang, metode jajar genjang itu ya, yang ditanya tuh biasanya berapa sih panjang vektor R-nya, panjang vektor R-nya ini, berapa panjang vektor resultannya, biasanya seperti itu. Nah, ketika seperti pertanyaan seperti ini muncul, kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau misalkan ada vektor A ditambah dengan vektor B, lalu kan nanti dia akan membentuk suatu resultan. Nah, membentuk suatu resultan, ya. Nah, panjang daripada resultan ini adalah rumusnya kita bisa menggunakan rumus kosinus. Ini sebetulnya teman-teman belum belajar ya mengenai trigonometri, tapi mungkin nanti akan saya perkenalkan sedikit saja mengenai trigonometri karena akan sangat berguna pada saat kalian di SMA, kuliah, begitu ya. Nanti akan saya ajarkan sedikit begitu ya. Nah, untuk sekarang ketahui aja dulu rumusnya. Ketika kalian ingin mencari R, panjang R itu ya, panjang daripada vektor resultan itu caranya adalah akar daripada A kuadrat, panjang dari modulus A kuadrat, ditambah dengan panjang daripada modulus B kuadrat, ditambah dengan 2 dikali modulus A kali modulus B dikali cos theta. Di mana cos theta ini adalah sudut alpit antara vektor A dan vektor B. Jadi misalkan kita balik lagi ke sini begitu ya. Nah, F1 dan F2 ini kan kita sudah bikin vektor resultannya. Nah, F1 dengan F2 ini punya sudut apit begitu ya. Sudut apit, oke? Sudut apit. Nah, dalam mencari resultannya, theta ini adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor B, bukan antara vektor resultan dengan vektor F1. Nah, di sini kan kalau misalkan kita lihat ada simbol theta nih. Theta ini adalah sudut apit antara vektor resultan dengan vektor F1. Nah, kalau kita dalam mencari vektor resultan itu, panjang vektor resultan itu dengan menggunakan tetanya adalah yang ini ya. Tetanya adalah yang ini, sudut antara FR dengan F1, maka itu dikatakan sebagai salah, tidak benar. Karena theta ini adalah vektor daripada sudut yang dibentuk daripada vektor F1 dengan F2 setelah disatukan begitu ya. Nah, berarti yang theta itu adalah yang 60 derajat ini. Ya, theta yang dimaksud di sini adalah 60 derajat karena 60 derajat ini menunjukkan sudut apit antara F1 dengan F2. Seperti itu. Nah, itu untuk yang vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau misalkan dikurang, vektor A dikurang dengan vektor min B, dikurang dengan vektor B. Berarti kan vektor A, ya ini kan sama ya langkah-langkahnya kayak metode poligon. Bikin dulu sketsanya ya, vektor A ke kanan, vektor B dia maunya minus B, berarti ke bawah gitu ya, yang aslinya ke atas, agak serong ke kanan, maunya jadinya serong ke kiri, begitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya ini sebetulnya rumusnya juga sama. Ketika saya punya vektor A dikurang dengan vektor B, A minus B, maka panjang daripada vektor ini adalah akar daripada modulus A kuadrat ditambah modulus B kuadrat minus 2 dikali modulus A modulus B cos theta. Yang mana cos theta adalah sudut yang bentuk antara vektor-vektor yang dioperasikan. Yang ini kan vektor yang dioperasikan adalah vektor A dan vektor B. Maka sudut yang dipakai dalam perhitungan ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B, bukan vektor B. Bukan bukan ya pokoknya bukan antara vektor resultan dengan vektor lainnya begitu. Misalkan vektor A dengan vektor B, bukan. Tapi antara vektor-vektor yang dioperasikan, yaitu dalam hal ini vektor A dan vektor B. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai vektor ini, saya akan bahas sedikit trigonometri. Oke, sedikit trigonometri. Oke, saya akan bahas sedikit trigonometri gitu ya. Mana ya? Saya new slide begitu ya. Nah, ini saya
copy seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai trigonometri. Nah, trigonometri ini akan sangat kalian gunakan dalam bab vektor gitu ya, dan juga bab-bab selanjutnya. Ya, karena ini esensial begitu ya. Karena dalam perhitungan fisika seringkali kita melibatkan sin cos tan. Nah, maka teman-teman harus bisa tahu apa itu pada dasarnya gitu ya. Apa itu sin, apa itu cos, dan apa itu tan. Nah, sin, cos, tan itu sebetulnya adalah perbandingan. Pada hakikatnya adalah perbandingan antara suatu sisi segitiga dengan sisi lainnya. Ya, itu adalah yang kita sebut sebagai sin cos tan begitu ya. Ini sin cos tan itu masuknya adalah trigonometri ya, jangan lupa. Trigonometri. Nah, teman-teman nanti akan selalu ketemu dengan materi ini tiap tahun. Kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Nah, jadi trigonometri is everywhere, di mana-mana. Nah, itu adalah trigonometri. Nah, ingat dulu ya, konsep dasarnya adalah sin cos tan. Itu adalah suatu perbandingan antara sisi segitiga dengan sisi segitiga lainnya. Nah, misalkan saya punya ini ya, segitiga dengan sudut theta di sini. Sudut theta di sini. Nah, ketika kita ditanya sin theta, nah sin ini sebetulnya adalah perbandingan antara sisi depan daripada suatu sudut dengan sisi miring daripada suatu sudut dari suatu segitiga. Nah, ini misalkan ini tegak lurus ya, karena memang biasanya segitiga yang dipakai ini adalah segitiga yang tegak lurus, dan ini tegak lurus. Nah, pada sini itu adalah sebetulnya perbandingan antara sisi depan daripada suatu segitiga dengan sisi miring dari suatu segitiga. Nah, bagaimana cara menentukan sisi depan, sisi miring? Ya, kalau sisi miring kan gampang ya. Sisi miring itu adalah sisi yang dia berada di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku kan di sini ya. Berarti depannya sudut siku-siku adalah yang ini. Nah, berarti depan sudut siku-siku adalah sisi C. Berarti sisi miring itu yang mana? Sisi miring adalah yang C gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan sisi depan apa? Ya, kalau sisi depan kita lihat sudutnya. Sudut berada letaknya di sini. Yang di depan sudut apa? Yang di depan sudut itu sisi apa? Kita lihat aja ke sini set gitu ya. Ini apa nih yang di depan sudut? Depan sudut ini adalah sisi B. Berarti sisi depan itu adalah B. B ya, mana? Sisi yang di depan adalah sisi B begitu ya. Nah, sekarang ada istilah sisi samping juga ya. Sisi samping kita lihat. Yang di samping sudutnya apa? Berarti yang di samping itu yang di sini. Ini yang sini nih. Nah, ini sisi apa nih? Sisi A gitu ya. Berarti sisi sisi samping itu adalah A gitu ya. Nah, saya kasih lagi contoh seperti ini. Kenapa saya harus kasih contoh ya, teman-teman? Karena sudut sudut theta ini bisa terletak nggak cuma di sini, tapi bisa juga di sini misalkan. Ya. Jadi dan nilainya nanti akan berubah gitu ya. Nah, misalkan pada pada kasus yang ini misalkan ini anggap bukan sudut theta. Nah, yang sisi miring tuh yang mana? Yang C tetap ya, karena kan segitiga siku-sikunya tetap di sini, berarti yang di depan sudut segitiga siku-siku adalah sisi miring. Nah, yang di depan sudut siku-siku adalah sisi C begitu ya. Nah, sekarang kita lihat tetanya di sini, berarti yang sisi depannya apa? Sisi depannya adalah yang A. Nah, beda ya. Ya beda karena tetanya di sini. Kecuali kalau tetanya di sini, yang di depan sini adalah B, tapi yang di depan dari sudut theta yang di sini adalah A gitu ya. Nah, selanjutnya kalau mau menentukan sisi samping gitu ya, ya gampang. Yang di samping sudut tuh yang mana ya? Ya itu kan berarti sisi yang ini. Ini kan di samping sudut letaknya gitu ya. Nah, maka ini ya, ini disebut sebagai sisi samping.
sisi B ini disebut sebagai sisi samping. Nah, maka bisa terlihat ya bahwa dia nilainya berbeda. Dengan bisa berbeda-beda kalau misalkan tetanya itu juga letaknya berbeda. Nah, ini yang harus dilihat ya. Jadi jangan sembarangan melihat rumus begitu ya. Harus lihat dulu konteks begitu ya. Tentukan dulu tetanya di mana, ya baru tentukan sisi depan yang mana, sisi miring yang mana, sisi samping yang mana. Oke, kita lanjut. Nah, sin itu sebetulnya adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kalau sin itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Artinya sisi depan itu kan tadi kita sudah sepakati, ini pakai yang teta yang ini ya, teta yang di sini, jangan pakai teta yang tadi itu. Yang letaknya di sini nggak usah ya. Nah, sin itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Nah, berarti sisi depan itu apa? B, sisi miring C. Berarti si theta itu adalah B per C. Nah, sekarang yang cos. Cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping adalah tadi apa? Sisi A gitu ya. Berarti A per sisi miringnya ada apa? C begitu ya. Berarti A per C. Selanjutnya adalah tan ya. Kalau tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Yang sisi depan adalah B, sisi samping adalah A. Berarti tan theta adalah B per A. Nah, inilah pada hakikatnya adalah apa itu sin, apa itu cos, apa itu dan apa itu tan, begitu ya. Nah, dari perbandingan ini kita bisa mencari nilai daripada ini ya, daripada sudut yang dibentuk ini. Theta ini adalah sudut ya, sudut yang dibentuk begitu ya dari suatu segitiga. Nah, dari perbandingan ini kita bisa menentukan nilai daripada sudut yang dibentuk ini dengan menggunakan tabel istimewa begitu ya, tabel istimewa. Ya. Ini saya hapus gitu ya. Nah, ini adalah tabel trigonometri yang teman-teman harus ingat begitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya alfa ini sama aja kayak theta ya. Ini hanya beda simbol begitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya sin alfa ini nilainya 0, maka dia bernilai 0 derajat gitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya sin alfanya adalah 1/2 perbandingannya, berarti nilainya 30 derajat. Dan seterusnya lah ya. Ini masalah hafal-hafalan. Ya, ini saya nggak akan bahas satu persatu ini ya. Saya rasa teman-teman bisa menghafalkan sendiri. Nah, misalkan saya kasih contoh soal aja begitu ya. Saya punya sisi B-nya adalah 10 ya. Saya punya sisi A-nya adalah 5 gitu ya. Sisi A-nya adalah 5. Oh, mungkin jangan seperti itu. Saya bikin seperti ini aja. Nah, saya bikin sisi depannya adalah 5. Sisi depannya adalah 5, sisi sampingnya, sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah 10, sisi sampingnya adalah misalkan 12 gitu ya lah. Misalkan aja, ya misalkan. Nah, aduh gimana ya? Saya mungkin agak kasih contohnya agak susah nih. Saya kasih contoh dulu seperti ini deh, gampang deh. Kalau saya misalkan punya B-nya ini adalah sama dengan 1 begitu ya. C-nya adalah sama dengan 2 begitu ya. Saya tanya sin daripada saya tanya ya. Misalkan saya punya sudut theta, terus saya punya nilai C-nya 2, B-nya 1. Ditanya sinus daripada theta. Nah, ditanya sinus dari theta, berarti sinus theta itu sama dengan kan sisi depan per sisi miring, berarti B per C. Nah, sinus theta sama dengan B itu 1, C itu adalah 2. Nah, kita lihat sin theta atau sin alfa yang bernilai setengah itu yang mana? Ya, ini ya, bernilai setengah adalah 30 derajat. Berarti theta-nya adalah 30 derajat. Berarti
sudut yang dibentuk ini adalah 30 derajat. Seperti itu. Nah, misalkan saya kasih contoh lain, misalkan ini adalah hmm, 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 hmm. Sebentar saya mikir dulu. Akar 2 misalkan. Akar 2. Nah, misalkan saya punya kosinus theta itu sama dengan akar 2, jangan deh, jangan akar 2 deh. 2 aja. 2 ya, misalkan ini 2, misalkan aja. 2. Ya, saya punya cos theta sekarang kita punya nilainya ya. Cos theta itu apa ya? A per C, berarti A-nya 2, C-nya 2. Berarti cosinus theta sama dengan 1. Berarti tetanya berapa nih kalau yang nilainya sama dengan 1? Yaitu berarti 90. Oh, cos ya, sorry. Cos itu adalah yang bernilai 1 adalah 0 derajat. Di sini 0 derajat seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya seperti ini, sinus daripada 90 derajat berapa? Ya udah tinggal kita lihat. Ini 90 derajat berapa? Nilainya 1. Berarti 90 derajat nilainya adalah 1 ya. Gampang ya. Gampang sekali. Oke. Nah, ini adalah trigonometri ya, teman-teman. Jadi pada hakikatnya trigonometri adalah perbandingan. Nah, kenapa saya membahas mengenai trigonometri? Karena saya akan menunjukkan aturan rumus sinus ya pada metode jajar genjang ini ya. Jadi kalau misalkan ya, tadi kan saya sudah menyinggung bahwa ya ini saya full screen. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung, ini kan sudah latihan soalnya. Ya oke seperti ini. Nah, sebelumnya kan saya sudah menyinggung bahwa dalam jajar genjang ini ada beberapa komponen ya. Ada vektor F1, vektor F2, terus vektor R gitu ya. Lalu kita punya sudut antara F1 dengan F2, sudut antara vektor resultan dengan vektor F1, antara vektor resultan dengan F2. Nah, jadi banyak ya komponennya seperti itu. Nah, eee, misalkan ya, ini misalkan. Misalkan kita punya suatu vektor seperti ini, vektor F1 dan F2, dia dilakukan penambahan dengan metode penjajar genjang, maka akan dibentuk vektor resultan seperti ini, lalu akan membentuk sudut ya, di mana theta 1 adalah arah sudut antara vektor resultan dengan vektor F1, terus saya juga punya theta 2 ya, itu yang mana itu adalah sudut antara vektor resultan dengan F2 dan juga sudut alfa yang mana ini adalah sudut apit antara vektor F1 dengan F2. Nah, kita bisa mencari nilai daripada F2 ini, misalkan kita disuruh mencari panjang daripada F2 misalkan, panjang daripada F2. Nah, kita bisa mencari nilai dari panjang daripada F2 dengan cara kita menggunakan aturan sinus seperti ini. Sin theta 1 dibandingkan dengan panjang daripada F2 akan sama dengan sinus theta 2 dibandingkan dengan panjang F1. Nah, ini akan juga sama dengan sinus alfa dibandingkan dengan modulus daripada vektor resultan. Nah, ini adalah aturan sinus ya, atau rumus sinus ini sebetulnya ada turunannya begitu ya, tetapi teman-teman karena belum mendalami mengenai trigonometri, maka diingat aja rumus ini. Sin theta 1 per V2 sama dengan sin theta 2 per P1 dan sinus alfa per vektor resultan, panjang daripada vektor resultan. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan contoh soal seperti ini. Biasanya akan lebih jelas kalau misalkan ada contoh soal. Saya punya theta 1 adalah 30 derajat. Theta R adalah atau alfa ya berarti ya. Theta R kan alfa. Ya berarti alfa. Alfa adalah 60 derajat misalkan. Ya, 60 derajat. Lalu saya punya panjang daripada F2 itu adalah 30 satuan. Ditanya misalkan panjang daripada vektor resultan.
Ini berapa gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita tinggal menggunakan rumus sinus ini ya. Nah, ini berarti kan bisa kita tuliskan ya, kita misalkan jawab gitu ya. Berarti kan ini misalkan kita punya informasi theta 1 dengan alfa, terus F2 dengan FR, berarti kan kita bisa pakai ini dengan yang ini. Berarti ya tinggal kita tulis ulang, berarti sin theta 1 per panjang daripada F2 sama dengan sinus daripada alfa per panjang daripada vektor resultan, seperti itu ya. Nah, ini tinggal masukin ya. Ini saya lengkap ke sini. Sin daripada theta satunya 30 derajat per dengan V2-nya adalah 30 sama dengan sinus daripada alfa yaitu 60 derajat per vektor resultan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan saya tanya vektor resultannya berapa ya, jadi kan ini bisa kita pindah ruas aja nih. Kita kali silang seperti ini, berarti panjang dari vektor resultan dikali sinus 30 derajat akan sama dengan sinus 60 derajat dikalikan dengan 30 ya. Seperti itu. Oke, ini saya pindahkan lagi ke sini. Nah, sinus dari 30 derajat kan adalah setengah gitu ya. Berarti setengah sama dengan setengah akar 3 ya, sin 60 berapa ya nilainya? Di sini adalah setengah akar 3 dikalikan dengan 30. Berarti panjang dari vektor resultan adalah 2 dikali setengah akar 3 dikali 30. Coret-coret, berarti vektor resultan adalah 30 akar 3 satuan gitu ya. Nah, maka panjang daripada vektor resultan di sini adalah 30 gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya begitu ya untuk metode jajar genjangnya tidak sulit lah ya, metode jajar genjang ini bisa dilakukan dengan mudah begitu ya. Seperti itu ya. Ini jadi tidak perlu harus terlalu susah-susah. Oke? Kita bisa menggunakan rumus ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan coba untuk contoh soal, oke ya. Jadi biar nggak terlalu monoton, saya cuma menyampaikan materi. Nah, kita akan coba untuk contoh soal. Nah, di sini saya siapkan tabel trigonometrinya, tabel sudut istimewa, sorry ya. Tabel sudut istimewa jikalau lupa. Kalau misalkan sinus 30 berapa, sinus 45 berapa, sinus 60 berapa. Nah, ini saya sediakan tabelnya. Nah, di sini diketahui ya, seperti biasa saya tulis diketahui vektor A dengan panjang 6 satuan. Berarti panjang daripada vektor A 6 satuan, di mana sudut yang dibentuk adalah 60 derajat ya. 60 derajat. 60 derajat. Membentuk sudut 60 derajat dengan vektor B. Oh, berarti ini adalah sudut apit ya, atau kita sebut sebagai alfa. Oh, ya, ini harus dibaca dulu ya soalnya. Alfanya berarti sudut apitnya 60 derajat yang memiliki panjang 6 satuan. Berarti panjang daripada vektor B adalah 9 satuan. Jika kedua vektor itu dijumlahkan, panjang daripada vektor resultannya adalah, oh berarti panjang daripada vektor resultan itu berapa? Itu yang ditanya gitu ya. Nah, ini kita diberitahu bahwa vektor itu dijumlahkan. Berarti karena ini adalah dua vektor begitu ya. Dua vektor membentuk sudut. Wah, ini pas banget nih. Kita bisa menggunakan metode jajar genjang nih. Metode jajar genjang untuk mencari panjang daripada resultannya ya, seperti itu. Kalau divisualisasikan kan nanti vektor resultannya seperti ini. Nah, panjang daripada vektor resultannya bisa kita cari dengan rumus ini. Berarti ingat kembali rumus yang tadi ya. Jadi kalau misalkan saya jawab gitu ya. Jawaban ini ditanya apa tadi ya? Panjang daripada vektor resultannya ya. Di berapa? Nah, ini kan rumusnya
tadi adalah, ini tinggal kita ubah-ubah aja ya sebetulnya. Panjang daripada vektor A dikuadratkan ditambah dengan panjang daripada vektor B dikuadratkan ditambah dengan 2 vektor A, vektor B, kosinus. Dalam hal ini karena simbolnya alfa, alfa gitu ya. Yang mana alfa ini adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor B. Ya, seperti itu. Nah, berarti ya panjang daripada vektor R ini adalah ya tinggal kita masukin angka-angkanya. Panjang dari vektor A adalah modulusnya yaitu 6 dikuadratkan ditambah B dikuadratkan 9 kuadratkan ditambah 2 dikali 6 kali 9. Ya, ini tinggal masukin ya cos alfa, yaitu cos 60 derajat gitu ya. Ya, berarti panjang dari vektor R adalah berapa ini? Saya coba pakai kalkulator untuk menghitung ini ya, karena ini sepertinya hasilnya akan koma-komaan. Oke. 6 kuadrat tambah 9 kuadrat ditambah 2 dikali 6 dikali 9 dikalikan dengan kosinus 60 derajat. Oke. Oke, seperti ini. Oke, ya. Ini kan 6 kuadrat berarti 36 ditambah dengan 81 ditambah dengan 2 kali 6 kali 9. Nah, cos 60 ini berapa? Cos 60 adalah setengah ya. Ini kita bisa lihat di sini setengah, berarti ini coret-coret. Berarti tinggal 6 dikali 9 ya berapa? 6 kali 9 54. Ya berarti vektor resultannya adalah akar dari 171 yang mana adalah 3 akar 19 satuan atau jika dikoma-komain adalah 13,07 satuan. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini begitu ya. Jadi gampang lah ya. Untuk seperti ini tinggal kita masukin rumus-rumus aja sih. Nggak usah panjang-panjang. Nah, ini adalah kunci jawabannya begitu ya. Kunci jawabannya. Ini sama aja sih ya 13,08 13,07. Atau saya tulis aja deh biar sama, tulis beda aja, tulis sama aja deh biar nggak beda, oke? 13,08 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah kunci jawaban yang saya dapat dari PPT-nya 13,08. Oke, sama ya. Nah, ini selanjutnya ya. Ini selanjutnya. Kita akan bahas lagi. Nah, sekarang dua buah gaya masing-masing besarnya adalah 20 Newton dan 10 Newton. Kita anggap gaya F1 dengan F2 ya. Gaya F1 dengan F2 ya. F1 itu nilainya adalah 20 Newton. F2 nilainya ya, ini cuma nilainya doang, nggak ada arahnya, berarti kita tuliskan seperti ini, berarti ini 10 Newton. Nah, dia memiliki resultan gaya ya, panjangnya ya berarti ya, resultan panjang dari resultan gayanya adalah 10 akar 7 Newton juga ya, berarti satuannya dong ya, karena gaya satuan-satuannya pada F1 pada vektor-vektornya itu adalah Newton, maka resultannya juga Newton. Nah, kita tahu vektor resultannya, tapi di sini ditanya sudut apitnya atau alfa gitu ya. Ini berapa? Nah, maka untuk menjawabnya adalah ya kita pakai rumus yang tadi ya. Vektor R itu adalah akar dari oh ini salah, ini F1 ya. F1 dikuadratkan ditambah dengan F2 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali F1 F2 kosinus alfa gitu ya. Berarti vektor R ini adalah, jadi tinggal kita masukin angka-angkanya. Angka-angkanya seperti apa ya? Angka-angkanya adalah 10 akar 7 sama dengan F1-nya adalah segini ya. 20 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 dikali 20 kali 10
kosinus alfa. Nah, ini kan bisa dikuadratkan kedua ruas. Ini berarti berapa nih? Sebentar. 10 akar 7 dikuadratkan. Nah, ini kan bisa dikuadratkan kedua ruas ya. Berarti 10 akar 7 kalau dikuadratkan adalah 10 kali 7, 100 kali 7 berarti 700. Nah, ini jadi akarnya hilang, berarti 20 kuadrat atau langsung aja di sini ya. Kan akarnya hilang gitu ya. Akarnya hilang berarti tinggal yang di dalamnya aja nih. Berarti bisa kita sekalian proses juga nih, 20 kuadrat berarti kan 400 tambah 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 20 kali 10. 20 kali 10 200, 200 kali 2 adalah 400 kosinus alfa. Jadi 700 sama dengan 500 kali 4 ditambah dengan 400 kosinus alfa. Jadi seperti ini ya. Nah, ini 700 pindah ruas ke kiri ya. 700 kurang 500, 200. 200 sama dengan 400 kosinus alfa. Nah, ini saya pindah kosinus alfa kan berarti 200 per 400. Atau kosinus alfa adalah setengah. Nah, alfanya berapa? Sudut apitnya. Kosinus alfa adalah sama dengan setengah. Nah, berarti alfanya berapa? Nah, lihat di sini alfanya yang setengah adalah 60 derajat gitu ya. Berarti sudut yang dibentuk di sini adalah 60 derajat ya. Jadi ya, ternyata benar ya. 30 oh sorry. Salah. Oh, ini sepertinya ada yang salah ini ya. Ini dari kunci jawabannya ada yang salah. Ini udah benar ya. Alfanya adalah 60 derajat ya. Kosinus alfa adalah yang bernilai setengah adalah 60 derajat nih ya. Mengacu di sini ya. Ini sepertinya ada kesalahan soal. Kesalahan kunci jawaban. Ya, jadi yang benar adalah 60 derajat seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini sebetulnya gampang. Untuk penjumlahan vektor ini adalah gampang. Ya, jadi saya agak review sedikit bahwa ternyata ada dua metode untuk menyelesaikan suatu penjumlahan vektor, yaitu yang pertama dengan metode poligon dan yang kedua dengan metode jajar genjang ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti daripada penjelasan yang saya berikan. Sekian teman-teman sekalian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.